Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi ujian online anti kecurangan untuk siswa SMA. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Alfi Adira, dengan NIM 23500811106. Lanjut dengan rekan saya. Nama saya Hasbi Muhammad dengan NIM 235008109. Izin memperkenalkan diri, nama saya Razan Hedar Fikri dengan NIM 23500811111. Perkenalkan, nama saya Rian Priandre Pasaribu dengan NIM 23500081093. Oke, yang pertama pendahuluan terlebih dahulu. Tujuan aplikasi ini. Aplikasi ujian online yang ditujukan bagi siswa SMA. Fokus utama aplikasi ini adalah mencegah terjadinya kecurangan dengan cara membatasi siswa agar tidak dapat keluar dari halaman ujian selama ujian berlangsung. Ruang lingkup sistem. Aplikasi ini akan menyediakan platform ujian berbasis web yang akan diakses oleh komputer atau perangkat yang ada di sekolah, lalu menyediakan fitur anti-cheating agar para siswa tidak melakukan cheating selama ujian berlangsung, lalu bisa mengelola akun user. Akun user itu ada siswa dan guru yang akan dikelola oleh admin nanti. Dan juga aplikasi ini akan memberikan laporan hasil ujian secara real time dan akurat. Jadi setelah ujian selesai dilaksanakan oleh para siswa, nanti nilainya itu akan langsung ada secara real time dan akurat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah deskripsi umum. Yang pertama adalah perspektif sistem. Jadi, aplikasi ini akan berbasis web dan diakses hanya melalui browser. Dan backend-nya akan terhubung dengan database untuk menyimpan soal, jawaban, akun, dan laporan. Selanjutnya, fitur umum sistem ini yaitu ada 6. Yang pertama, autentikasi pengguna. Selanjutnya, pelaksanaan ujian, penilaian otomatis, manajemen ujian dan soal, anti-cheating, dan laporan hasil ujian. Selanjutnya pada bagian karakteristik pengguna, yang pertama adalah siswa. Siswa dapat mengikuti ujian dan melihat hasil ujian. Dan untuk guru atau admin, dapat membuat soal, menjadwalkan ujian, dan melihat hasil. Dan di sini terdapat 3 batasan, yaitu sistem hanya dapat diakses melalui browser desktop atau laptop, yang tidak mendukung akses dari perangkat mobile untuk mencegah celah kecurangan. Yang terakhir, koneksi internet stabil dibutuhkan selama ujian berlangsung. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Pada bagian autentikasi pengguna, yang pertama siswa dan guru dapat login dengan username dan password, sedangkan admin dapat mengelola data akun. Pada bagian manajemen soal dan ujian, guru dapat membuat, mengedit, dan menghapus soal ujian. Dan ujian dapat dijadwalkan dan disesuaikan durasinya. Selanjutnya pelaksanaan ujian. Siswa hanya dapat mengakses ujian saat waktu yang dijadwalkan. Ujian dimulai dengan timer mundur. Untuk sistem anti-cheating, sistem bakal mendeteksi jika siswa mencoba keluar dari tab, meminimalkan browser, atau membuka aplikasi lain. Dengan itu, sistem akan memberi peringatan dengan maksimal 3 kali, lalu otomatis mengakhiri ujian jika pelanggaran berlanjut. Sistem menampilkan halaman dalam mode full screen. Selanjutnya untuk penilaian dan laporan, soal objektif dinilai otomatis dan guru dapat melihat hasil ujian per siswa dalam bentuk grafik atau tabel. Dan hasil tersebut bisa diekspor berupa laporan dalam format Excel atau PDF. Kebutuhan non-fungsional ada beberapa poinnya. Yang pertama itu keamanan. Nah, keamanan ini tuh bisa passwordnya disimpan dalam bentuk hash. Kemudian komunikasi dilakukan melalui protokol HTTPS dan input user divalidasi untuk mencegah SQL injection
dan XSS. Baik, selanjutnya kinerja. Respon sistem maksimal 2 detik untuk tiap aksi. Mendukung minimal 1000 siswa secara bersamaan. Selanjutnya ada ketersediaan. Sistem aktif selama masa ujian berlangsung dan ada fitur backup otomatis setiap 30 menit. Selanjutnya ada kompatibilitas. Kompatibilitas ini didukung oleh browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge. Kemudian ada antarmuka responsif untuk berbagai ukuran layar desktop. Selanjutnya ada logging dan monitoring. Nah, sistem mencatat aktivitas saat ujian, log keluar halaman, minimize, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada admin dapat melihat log tersebut. Baik, selanjutnya antarmuka sistem. Antarmuka pengguna yang pertama. Antarmuka pengguna ini tuh bisa login dari halaman login, dashboard siswa atau guru, halaman ujian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram pada aplikasi ujian online anti kecurangan ini. Berikut adalah diagramnya seperti ini. Diagram ini mencakup 3 aktor. Yang pertama ada siswa, guru, dan admin. Dengan pembagian peran yang lebih rinci dan fitur yang lebih kompleks tentunya. Aktor pertama, siswa, dapat melaksanakan ujian yang mencakup penilaian otomatis, deteksi anti-cheating, mode full screen, dan timer mundur. Lalu siswa juga dapat melihat hasil ujian dalam bentuk grafik atau tabel dan mengekspor laporan hasil ujiannya yang bisa dilihat langsung di dashboard atau merubahnya ke format Excel atau PDF. Aktor yang kedua adalah guru. Guru memiliki akses ke manajemen soal seperti membuat, mengedit, dan menghapus soal tersebut. Lalu, guru juga memiliki akses penjadwalan ujian serta login ke sistem. Lalu aktor yang ketiga adalah admin. Admin memiliki wewenang untuk mengelola data akun pengguna dan memiliki fitur tambahan seperti penilaian otomatis dan mengekspor hasil ujiannya. Jadi sistem ini tuh bakal lebih terstruktur dan aman. Baik. Lalu selanjutnya adalah activity diagram. Pada activity diagram yang pertama ini adalah bagian login. Jadi activity ini menggambarkan alur proses login. Proses ini dimulai dari user, yaitu siswa, guru, atau admin. Memasukkan username dan password ke dalam form login. Setelah itu, sistem akan melakukan proses validasi terhadap kombinasi username dan password yang dimasukkan. Jadi jika data yang dimasukkan valid, maka sistem akan menampilkan dashboard sesuai peran pengguna. Contohnya jika waktu yang memasukkannya itu adalah siswa, maka nanti dashboardnya sebagai siswa. Dan jika username dan passwordnya sebagai guru, maka nanti dashboardnya juga muncul sebagai guru. Lalu sebaliknya, jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error, username atau password salah. Kemudian user akan dikembalikan ke form login untuk mencoba kembali sampai passwordnya benar. Lalu ada activity diagram pelaksanaan ujian. Activity diagram ini menggambarkan alur pelaksanaan ujian online yang telah dilengkapi oleh anti-cheating. Proses ini dimulai dengan sistem melakukan verifikasi akses waktu ujian. Jika waktu saat ini sesuai dengan jadwal ujian, maka sistem akan mengarahkan siswa ke mode full screen dan memulai timer mundur, serta menampilkan soal secara berurutan satu persatu. Nah, namun jika belum waktunya ujian, sistem akan menampilkan ujian belum tersedia dan proses akan dihentikan. Selanjutnya, setelah soal ditampilkan, siswa akan mulai menjawab soal dan sistem secara berkala akan menyimpan jawaban secara sementara. Selama ujian berlangsung, sistem akan melakukan deteksi kecurangan jika terjadi pelanggaran, misalnya keluar dari full screen atau aktivitas mencurigakan seperti buka tab lain atau ALT tab lah istilahnya.
Lalu sistem akan menampilkan peringatan. Jika peringatan ini sudah terjadi sebanyak 3 kali, maka sistem akan mengakhiri ujian secara otomatis. Apabila tidak terdeteksi kecurangan atau belum mencapai batas peringatan dan masih ada soal yang belum dijawab dan waktu yang tersisa, maka proses menjawab akan berlanjut. Ujian ini akan berakhir kalau siswanya mengklik tombol selesai atau waktu habis. Baik, selanjutnya adalah activity diagram untuk sistem anti-cheating. Activity diagram ini menggambarkan proses deteksi dan penanganan kecurangan anti-cheating atau anti-cheating selama pelaksanaan ujian online. Proses ini dimulai ketika sistem memeriksa apakah ujian sedang berjalan. Jika ya, maka sistem akan terus memantau aktivitas pengguna. Khususnya itu terhadap tindakan berpindah tab atau keluar dari mode full screen pada saat ujian. Bila tindakan tersebut terdeteksi, maka sistem akan menambahkan jumlah pelanggaran sampai 3 kali. Setelah itu, sistem melakukan evaluasi. Jika jumlah pelanggaran masih kurang dari 3 kali, maka sistem akan menampilkan peringatan berupa pesan, jangan keluar dari ujian kepada peserta. Namun, jika pelanggaran sudah mencapai 3 kali atau lebih, maka sistem akan mengirim sinyal untuk mengakhiri ujian secara otomatis sebagai bentuk sanksi akibat kecurangannya. Setelah tindakan diambil, sistem kembali melanjutkan proses pemantauan hingga ujian berakhir. Untuk anti-cheating seperti itu. Selanjutnya adalah activity diagram untuk penilaian otomatis. Baik, selanjutnya adalah activity diagram untuk sistem penilaian otomatis. Activity diagram ini menggambarkan proses penilaian jawaban siswa dalam sistem evaluasi, baik untuk soal objektif maupun soal esai. Berikut adalah prosesnya itu kayak pertama dimulai dengan mengambil jawaban yang diberikan oleh siswa. Jawaban ini dapat berupa jawaban untuk soal objektif atau soal esai. Objek itu PG. Setelah mendapatkan jawaban siswa, sistem akan membandingkannya dengan kunci jawaban yang telah disiapkan sebelumnya oleh guru. Langkah ini untuk menentukan apakah jawaban siswa benar atau salah. Selanjutnya, jika jawaban yang diberikan adalah untuk soal PG, sistem akan langsung menghitung skor berdasarkan hasil perbandingan. Skor ini biasanya didasarkan pada jumlah jawaban yang benar dan salah. Terus hasilnya itu digunakan sebagai bagian dari nilai akhir. Terus jika jawaban yang diberikan adalah soal esai, sistem tidak dapat secara otomatis menilainya. Karena jawaban asal ini harus dilakukan penilaian manual oleh guru. Jadi guru akan menilainya secara manual berdasarkan jawaban yang benarnya. Jadi setelah semua jawaban, baik yang PG ataupun esai sudah dinilai, maka sistem akan menggabungkan hasil penilaian kedua soal tersebut menjadi satu nilai akhir. Dan yang terakhir itu nilai akhir yang telah dilakukan penilaian akan diupdate ke dalam database dan juga siswa nanti akan bisa melihat langsung di dalam dashboard aplikasi ujiannya. Baik, selanjutnya adalah activity untuk ekspor nilai. Activity ini menggambarkan proses ekspor nilai dari sistem evaluasi ke dalam format yang dapat digunakan oleh guru. Jadi proses ini dimulai ketika guru memilih format ekspor yang diinginkan, yaitu antara Excel atau PDF. Setelah format dipilih, sistem mengambil data hasil ujian untuk setiap siswa, kemudian terjadi percabangan keputusan seperti pada diagram ini berdasarkan formatnya yang akan dipilih. Jika guru memilih format Excel, sistem akan membuat file .xlsx. Sebaliknya, jika guru memilih format PDF, sistem akan membuat file .pdf. Setelah file yang sesuai dipilih berhasil dibuat, sistem akan memberikan tautan unduhan atau download link dari file tersebut kepada guru.
Maka begitu proses ekspor nilai dari aplikasi ujian tersebut. Baik, selanjutnya kelas diagram akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada kelas diagram. Diagram ini menggambarkan rancangan sistem ujian berbasis komputer yang terbagi ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama ada model pengguna, yang kedua ada bank soal dan ujian, yang ketiga ada pelaksanaan ujian, serta penilaian dan laporan. Nah, yang pertama, pada bagian model pengguna, terdapat kelas induk user yang diturunkan menjadi 3 tipe pengguna, yaitu ada admin, teacher, student. Nah, admin ini dapat melakukan manajemen pengguna seperti membuat, memperbarui, dan menghapus akun. Kemudian ada guru atau teacher, ini dapat membuat soal, menjadwalkan ujian, serta memberi nilai untuk soal esai. Sementara itu, siswa atau student itu hanya dapat mengikuti ujian. Nah, selanjutnya ada bagian bank, soal, dan ujian. Ini terdiri dari kelas exam yang menyimpan informasi tentang ujian seperti judul, durasi, dan daftar soal atau question. Nah, soal dikelompokkan berdasarkan tipe, objektif, atau esai yang ditentukan oleh enumerasi question tipe. Siswa mengambil ujian melalui objek, exam, attempt yang merekam jawaban, waktu mulai, serta jumlah peringatan. Nah, pada bagian pelaksanaan ujian, terdapat 2 komponen pendukung, yaitu cheating monitor untuk mendeteksi kecurangan dan batas maksimum, 3 peringatan, serta timer untuk mengatur waktu ujian. Terakhir, di bagian penilaian dan laporan, proses penilaian dilakukan secara otomatis oleh kelas AutoGather untuk soal objektif, sedangkan soal esai dinilai oleh guru. Hasil ujian direkam dalam objek report yang dapat ekspor ke format PDF atau Excel melalui export service. Nah, diagram ini menunjukkan hubungan antar objek secara jelas dan sistematis dalam mendukung proses pelaksanaan ujian berbasis komputer secara end-to-end, mulai dari pembuatan soal hingga laporan hasil ujian. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, diagram ini menjelaskan alur proses pelaksanaan ujian secara detail dari awal hingga akhir. Proses diawali ketika student memulai ujian melalui start exam yang akan memanggil objek exam attempt untuk mencatat percobaan ujian. Setelah itu, timer akan diaktifkan dan cheating monitor mulai memantau aktivitas kecurangan seperti pergantian tab. Nah, selama ujian, untuk setiap soal, siswa mengirim jawaban melalui submit answer, lalu disimpan oleh exam attempt secara paralel. Sistem memeriksa apakah siswa berpindah tab. Jika terdeteksi, cheating monitor akan mengeluarkan peringatan. Setelah ujian selesai, siswa memanggil fungsi finish dan sistem otomatis menghentikan waktu timer dan monitoring. Pada tahap akhir, sistem melakukan penilaian otomatis. Jika soal bersifat objektif, AutoGrader akan memberi skor, hasilnya dikembalikan lalu dibuat laporan report yang bisa ditampilkan ke siswa sebagai hasil ujian. Baik, seperti ini tampilan diagram proses login. Ada student, user, dan selanjutnya ada memasukkan username, password. Selanjutnya ada kelola admin. Diagram ini menggambarkan bagaimana proses admin dalam membuat user baru. Admin mengirimkan gambar atau diagram ini menggambarkan bagaimana proses admin dalam membuat user baru. Admin mengirimkan data user baru melalui metode create user atau user data ke user repository. User repository menyimpan data tersebut dalam objek user baru. Setelah proses penyimpanan selesai, data user
yang sudah disimpan dikembalikan ke admin sebagai konfirmasi. Dengan ini, admin dapat mengelola akun pengguna seperti menambah user baru ke dalam sistem. Selanjutnya ada manajemen soal. Manajemen soal, diagram ini menunjukkan proses pembuatan soal oleh teacher atau pengajar. Nah, guru ini mengirimkan permintaan create question beserta data soal. Data ini digunakan untuk membuat instance baru di kelas question. Kemudian soal disimpan ke dalam repository dengan metode save. Setelah berhasil disimpan, soal yang sudah dibuat dikembalikan sebagai save question untuk konfirmasi ke teacher. Baik, soal selanjutnya ada menjadwalkan soal. Pada diagram ini kita melihat bagaimana seorang guru menjadwalkan ujian. Proses dimulai ketika guru memanggil fungsi schedule exam dengan parameter exam start time dan duration. Sistem kemudian mencari data ujian berdasarkan ID menggunakan metode find-by, lalu mengatur waktu mulai set schedule start dan durasi ujian set duration. Setelah itu, data ujian yang telah diperbarui disimpan kembali ke dalam database melalui save dan hasil akhirnya dikembalikan ke guru. Diagram ini menggambarkan proses penjadwalan soal yang efisien dan otomatis. Nah, selanjutnya ini ada pelaksanaan ujian. Berikut diagram pelaksanaan ujian. Diagram ini menjelaskan tahapan pelaksanaan ujian yang dimulai oleh siswa. Ketika siswa menekan tombol mulai ujian start exam, sistem mulai exam controller akan membuat objek exam temp baru untuk mencatat bahwa siswa memulai ujian tersebut. Setelah objek dibuat, fungsi start dijalankan untuk mengaktifkan timer dan proses start monitoring juga dimulai oleh cheating monitor untuk mengawasi potensi kecurangan. Ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan ujian tidak hanya mencatat aktivitas, tetapi juga langsung mengaktifkan mekanisme pengawasan. Selanjutnya ada anti-cheating. Berikut gambar atau diagram anti-cheating. Diagram ini menjelaskan bagaimana sistem anti kecurangan bekerja selama ujian berlangsung. Komponen cheating monitor akan secara berkala setiap beberapa detik menjalankan fungsi detect tab switch untuk mendeteksi apakah siswa berpindah tab atau tidak. Jika terdeteksi adanya perpindahan tab, maka sistem langsung menjalankan kondisi alternatif untuk memberikan peringatan melalui issue warning. Proses ini terjadi secara loop selama ujian berlangsung sebagai bentuk pencegahan aktif terhadap potensi kecurangan. Baik, selanjutnya ada penilaian otomatis dan berikut adalah gambar atau contoh diagram tersebut. Diagram ini menggambarkan proses penilaian otomatis dari sebuah ujian. Exam temp mengirim permintaan ke autograder untuk melakukan penilaian menggunakan metode grade objektif. Setelah mendapatkan skor, autograder membuat laporan baru berdasarkan hasil penilaian lalu mengembalikan instance laporan tersebut ke exam temp. Proses ini memungkinkan pembuatan laporan nilai secara otomatis. Sekarang ada diagram melihat hasil. Berikut adalah contoh gambar tersebut. Pada proses ini, teacher dapat melihat hasil ujian siswa dan guru memanggil metode getReport melalui report service yang kemudian menghasilkan laporan dari data ujian tertentu menggunakan metode generate. Laporan ini dikembalikan sebagai report data untuk ditampilkan kepada teacher sehingga teacher dapat melihat hasil lengkapnya. Yang selanjutnya ini ada contoh gambar dari diagram ekspor nilai. Diagram ini menjelaskan proses ekspor nilai ke dalam format file. Teacher memilih report tertentu menggunakan metode select report. Setelah data report diperoleh, dipanggil metode export to Excel untuk mengonversi data laporan menjadi file Excel melalui service create Excel.
File Excel yang dihasilkan kemudian dapat diunduh oleh teacher melalui link download yang disediakan. Baik, untuk diagram selanjutnya adalah state diagram. State diagram ini menggambarkan berbagai kondisi atau status yang dapat dialami oleh seorang user. Untuk state diagram ini, user yang dimaksud adalah siswa, karena yang menjadi aktor utama dari aplikasi ini adalah siswa yang akan mengalami berbagai state atau kondisi selama menjalankan aplikasi ini. Awalnya, sistem berada dalam initial state dan langsung bertransisi ke status logout. Ini adalah status default ketika user belum masuk ke aplikasi. Nah, dari status logout, user dapat melakukan operasi login. Jika proses login berhasil, sistem akan berpindah ke status login. Setelah berhasil login, user berada di status login. Dari sini, user dapat masuk ke dashboard aplikasi, yang kemudian membawa user ke status ready. Status ready menunjukkan bahwa user sudah siap untuk memulai ujian. Ketika user memutuskan untuk memulai ujian, sistem akan beralih ke status taking exam. Ini adalah status utama, di mana user sedang mengerjakan soal ujian. Selama di status taking exam, fitur anti curang aktif. Jika sistem mendeteksi adanya kecurangan, maka status user akan berubah menjadi warning issue. Di status warning issue, user kemungkinan diberi peringatan. User dapat kembali ke status taking exam dengan melakukan acknowledge warning, yang berarti mengakui peringatan dan melanjutkan ujian. Dari status taking exam, ada dua kemungkinan transisi untuk mengakhiri ujian. Pertama, jika user menyelesaikan ujian dan mengirimkannya, atau kedua, jika waktu ujian habis, sistem akan berpindah ke status complete. Status complete menandakan bahwa ujian telah selesai dan semua jawaban telah dikirimkan. Terakhir, dari status complete, user dapat memilih untuk logout, atau sistem secara otomatis mengakhiri sesi, yang akan membawa user ke final state, menandakan berakhirnya siklus user aplikasi untuk sesi tersebut. Baik, yang selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram ini menggambarkan arsitektur penyebaran aplikasi ujian online dengan fitur anti curang, yang terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada client browser, lalu ada web atau application server, dan juga penyimpanan data atau storage. Dimulai dari sisi client. Client browser adalah tempat di mana pengguna, baik siswa, guru, atau admin berinteraksi dengan aplikasi. Ini terdiri dari web front-end yang dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, menyediakan antarmuka pengguna grafis. Secara spesifik, untuk fitur anti-cheating, terdapat komponen anti-cheating JS yang berjalan di sisi klien, memantau aktivitas seperti fokus tab browser atau status full screen. Komunikasi antara klien browser dan server dilakukan melalui protokol HTTP atau HTTPS. Permintaan dari klien browser pertama-tama diarahkan melalui load balancer. Load balancer bertanggung jawab untuk mendistribusikan traffic masuk ke berbagai instan dari web atau application server yang tersedia. Ini penting untuk memastikan ketersediaan tinggi dan skalabilitas aplikasi, karena dapat mengelola beban kerja yang bervariasi dan mengarahkan permintaan ke server yang paling efisien. Web Application Server adalah inti dari backend aplikasi yang menampung berbagai layanan atau service dalam bentuk REST API. Service-service ini meliputi yang pertama out service, di mana out service ini menangani autentikasi pengguna seperti login dan logout. Kedua ada exam service, yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan penjadwalan ujian. Ketiga, ada attempt service yang mengelola proses ujian yang sedang berlangsung, termasuk memulai dan mengirimkan jawaban ujian. Lalu yang terakhir ada grading service, di mana
Grading service ini melakukan penilaian otomatis pada jawaban ujian. Setiap service ini berkomunikasi dengan relational DB, yang dimana relational DB ini ada MySQL atau PostgreSQL. Menggunakan koneksi JDBC atau ODBC untuk menyimpan dan mengambil data aplikasi, misalnya informasi pengguna, soal ujian, hasil ujian, dan lain-lain. Selain basis data relasional, terdapat juga file storage yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas laporan dan log. Grading service, khususnya, memiliki kemampuan untuk menulis berkas laporan dalam format PDF atau Excel files ke dalam file storage ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, sistem ini dimulai dari satu entitas utama, yaitu user, yang merupakan parent atau induk dari 3 jenis pengguna, yaitu student untuk siswa, teacher untuk guru, dan admin sebagai pengelola sistem. Entitas user menyimpan atribut umum seperti user ID sebagai primary key, kemudian username, password, dan juga email. Setiap jenis pengguna kemudian mewarisi user ID tersebut. Untuk student, ditambahkan atribut kelas untuk menyimpan kelas atau tingkat pendidikan, dan major untuk jurusan siswa. Selanjutnya, pada teacher, disimpan atribut departemen sebagai asal jurusan guru, serta titel yang berisi gelar seperti doktor atau MPD atau SPD. Sementara untuk admin, ditambahkan atribut level yang bisa digunakan untuk mengatur tingkat akses dalam sistem. Selanjutnya, entitas penting berikutnya adalah exam atau ujian. Setiap ujian dibuat oleh seorang guru, sehingga terdapat foreign key teacher ID yang mengarah ke entitas teacher. Atribut pada exam mencakup exam ID sebagai primary key, title atau judul ujian, description untuk keterangan, duration, start time, dan end time untuk waktu pelaksanaan. Satu ujian memiliki banyak soal yang direpresentasikan oleh entitas question. Soal memiliki konten untuk isi pertanyaan, tipe untuk jenis soal, misalkan pilihan ganda atau isian. Lalu, correct answer untuk jawaban benar, dan exam ID sebagai foreign key. Dari sini kita bisa lihat bahwa satu ujian dapat berisi banyak soal. Nah, soal-soal tersebut nantinya dijawab oleh siswa saat mengikuti ujian. Proses menjawab ini dicatat dalam entitas answer, yang berisi respons atau jawaban siswa. Lalu ada atribut is correct untuk menentukan apakah jawabannya benar atau salah. Answer ini juga punya relasi ke soal dan ke ujian yang sedang dikerjakan. Untuk mencatat siapa mahasiswa yang sedang mengikuti ujian, digunakan entitas exam attempt. Exam attempt adalah semacam log aktivitas siswa selama ujian. Ia menyimpan informasi seperti start time, end time, status ujian, dan juga skor sebagai nilai hasil ujian. Foreign key-nya mengarah ke entitas exam dan student. Dalam satu usaha mengikuti ujian, siswa juga bisa mendapat peringatan apabila melakukan pelanggaran, misalnya membuka tab lain atau keluar dari halaman ujian. Hal ini tercatat di entitas warning, yang memiliki timestamp dan reason atau alasan peringatan. Relasinya adalah satu exam attempt bisa memiliki banyak warning. Setelah ujian selesai, sistem akan menghasilkan laporan nilai yang disimpan dalam entitas grade report. Setiap laporan mencatat waktu pembuatan melalui atribut generate dan file path yang menunjuk ke lokasi file hasil ujian. Satu exam attempt hanya akan menghasilkan satu grade report. Selanjutnya adalah UI UX. Ini merupakan halaman login dari aplikasi berbasis web yang kami buat, yaitu bernama Exam. User harus memasukkan username ID, password, dan menuliskan captcha kode tersebut. Selanjutnya adalah login. Ini merupakan tampilan jika user login sebagai username ID yang didaftarkan sebagai siswa. Di sini ada dua menu, yaitu ujian dan nilai ujian. Dan juga ada menu lainnya, yaitu grafik nilai siswa tersebut dan pengumuman yang diberikan oleh sekolah. Yang pertama ini adalah dalam menu ujian.
Di sini bisa dilihat jika contohnya ujian yang belum berada pada waktunya tidak akan ada tombol mulai ujian dan digantikan dengan tombol belum bisa dimulai. Contoh untuk dalam ujiannya yaitu ini misalkan bahasa Indonesia sudah bisa dimulai. Nah, ini merupakan tampilan di dalam ujian bahasa Indonesia tersebut. Terdapat waktu hitung mundur, soal, dan pilihan jawaban yang berupa radio button, dan juga di kirinya ada menu untuk melihat soal mana saja yang sudah kita jawab. Dan ini contoh jika si usernya melakukan pelanggaran, bakal ada peringatan pop-up gitu, dan bakal ada tulisan akumulasi pelanggarannya. Di sini pelanggaran pertama jadi dituliskan 1 dari 3. Nah, ini contoh penilaian otomatisnya. Jadi setelah si ujian dikumpulkan, ini bakal langsung ada nilainya. Dan ada tombol kembali ke beranda. Nah, selanjutnya ini menu yang kedua, yaitu siswa bisa melihat nilai ujian. Di sini dituliskan tabel nilai ujian dari semester 1 untuk nilai PAS UTS, semester 1 UAS, dan seterusnya. Nah, ini jika username ID yang diloginkan itu terdaftar sebagai guru. Terdapat 4 menu. Yang pertama manajemen soal, yang kedua jadwalkan ujian, lalu hasil ujian, dan yang terakhir data siswa. Nah, ini contoh di dalam manajemen soalnya. Di sini ada beberapa soal yang sudah dibuat, dan soal yang sudah dibuat itu bisa diubah atau dihapus, dan juga ada tombol untuk buat soal, untuk membuat soal yang baru. Nah, ini contoh di dalam buat soal ya. Jadi yang pertama yang harus diinputkan yaitu pilih mata pelajaran, pilih ujiannya UTS atau UAS, dan soal ini untuk semester berapa dan kelas berapa. Jika mengklik selanjutnya akan dipindahkan ke pembuatan soal. Jadi user menginput soalnya di text box di sebelah kiri dan opsi jawabannya diisi satu persatu dan dipilih yang merupakan kunci jawaban. Dan di sini juga bisa merubah soal yaitu dengan mengklik nomor soal maka akan muncul seperti yang ditampilkan. Dan bisa menghapus dengan cara mengklik nomor soal di daftar soal dan pencet hapus soal. Jika ingin membuat soal yang baru, pencet tombol soal baru di kiri atas. Jika semua soal sudah dituliskan, maka tekan simpan. Nah, di ini dalam menu jadwalkan ujian. Karena di sini belum ada jadwal ujian, kita akan contohkan dalam jadwal ujian atau tambah jadwal ujian. Nah, di sini bisa diinputkan, kita bisa memilih soal yang sudah kita buat, memilih keterangannya close book atau open book, dan menginputkan tanggal serta durasi ujian dan awal jamnya berapa, berakhir jam berapa, dan langsung simpan. Nah, ini contoh menu hasil ujian. Di sini untuk menampilkan, kita harus menginputkan di drop down pilih mata pelajaran, kita pilih mata pelajarannya, ujiannya apa, UTS semester berapa atau UAS semester berapa, dan kelas berapa, lalu tekan tampilkan. Jika sudah ditampilkan, tabel tersebut bisa diunduh sebagai format PDF. Selanjutnya, ini data siswa. Kita bisa memilih kelas mana yang akan ditampilkan, lalu tekan tampilkan. Di sini ditampilkan data dari siswa, mulai dari nama, NIS, kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, sampai alamat. Nah, selanjutnya, jika username ID yang login didaftarkan sebagai admin, di sini ada dua menu. Yang pertama, kelola akun pengguna dan kelola data pengguna. Nah, ini contoh untuk kelola akun pengguna. Di sini, admin bisa memilih peran penggunanya siswa atau guru. Nah, dari list tersebut, di aksi terdapat dua tombol, yaitu hapus atau ubah. Selanjutnya ini kelola data pengguna. Masih sama seperti sebelumnya, bisa memilih peran penggunanya siswa atau guru, dan aksinya bisa ubah atau hapus. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Dari tugas besar ini, dokumen ini merinci spesifikasi dari aplikasi ujian online anti kecurangan
yang ditujukan untuk siswa SMA. Aplikasi dirancang berbasis web dengan fitur utama seperti autentikasi pengguna, manajemen soal dan ujian, sistem anti-cheating yang ketat, serta penilaian dan pelaporan otomatis. Sistem ini dibangun dengan memperhatikan aspek keamanan, kinerja, kompatibilitas, dan kemudahan pemantauan oleh admin. Dengan pembatasan akses hanya pada perangkat desktop dan penerapan mode full screen serta deteksi pelanggaran. Aplikasi ini diharapkan mampu meminimalisir kecurangan dan memastikan integritas ujian daring. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan oleh kelompok 5 tentang aplikasi ujian online anti kecurangan ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.